Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi koordinat kartesius. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada koordinat kartesius, dan yang kedua, kita akan belajar posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu pada koordinat kartesius. Indikator pembelajaran kita pada hari ini: 1. Mengamati bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. 2. Mengamati posisi titik pada bidang koordinat kartesius pada sumbu X dan sumbu Y. 3. Mengamati posisi suatu titik pada bidang koordinat kartesius terhadap titik 0,0 atau titik asal dan titik A, B atau titik tertentu. Yang keempat, menerapkan konsep koordinat kartesius dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontekstual. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius. Yang kedua, mengimplementasikan konsep koordinat kartesius dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Dan yang kelima, menggunakan semua konsep koordinat kartesius untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran mengenai koordinat kartesius. Jadi, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan koordinat kartesius itu? Salah satu contoh penerapan materi koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari adalah pada peletakan suatu rumah pada suatu perumahan. Contoh permasalahan yang lain adalah pada jarak pada suatu peta atau denah. Perhatikanlah gambar di samping. Permasalahannya, terdapat dua anak, Syifa dan Alia, di mana Syifa dan Alia berangkat dari sekolah menuju ke rumah Bu Zulfi. Akan tetapi, mereka melalui jalan yang berbeda, dan ternyata mereka sampai di rumah Bu Zulfi dengan waktu yang berbeda, di mana lebih cepat Alia daripada Syifa. Jadi, apa alasan Alia lebih datang terlebih dahulu daripada Syifa? Simaklah materi berikut ini. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda menggunakan bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Dalam koordinat kartesius, terdapat dua buah sumbu acuan yang saling tegak lurus. Kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang yang dinamakan bidang XY. Sumbu horizontal yang mendatar diberi nama sumbu X dan sumbu vertikal atau tegak diberi nama sumbu Y. Perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X kita sebut sebagai titik asal 0,0. Kemudian, sumbu X disebut sebagai absis dan sumbu Y disebut sebagai ordinat.
sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian yang berbeda. 4 bagian ini kita sebut sebagai kuadran. Jadi, ada 4 kuadran dalam bidang koordinat kartesius, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap kuadran memiliki ciri yang berbeda. Kuadran 1 memiliki koordinat X positif dan Y positif. Kuadran 2 memiliki koordinat sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 memiliki ciri koordinat sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dan kuadran 4 memiliki ciri sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi titik berdasarkan jaraknya pada kedua sumbu, yaitu posisi terhadap sumbu X dan posisi terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar titik pada bidang koordinat kartesius berikut. Terdapat 4 buah titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Sekarang kita perhatikan titik A. Titik A memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Untuk menuliskan letak koordinat titik A, dapat dengan menuliskan koordinat X terlebih dahulu, baru kemudian menuliskan koordinat Y, sehingga letak koordinat titik A adalah 2,3 dan titik A terletak pada kuadran 1. Kemudian, titik B memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X, sehingga letak koordinat titik B adalah negatif 3,1 dan titik B terletak pada kuadran 2. Kemudian perhatikan titik C. Titik C berjarak 1,5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2,5 satuan dari sumbu X, sehingga kita bisa menuliskan letak koordinat C yaitu pada titik koordinat negatif 1,5, negatif 2,5 dan titik C terletak pada kuadran 3. Kemudian yang terakhir adalah titik D, berjarak 0 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Maka titik D berada pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y, dan titik D ini disebut sebagai titik asal. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk lebih memahami materi mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita akan belajar contoh soal. Amati gambar posisi titik pada bidang koordinat kartesius berikut. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan jarak titik A dan titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang kedua, terletak pada kuadran berapakah titik C dan titik D? Kita akan jawab bersama-sama. Kita akan membahas pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu tentukan jarak titik A dan titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mengamati titik A terlebih dahulu, yaitu terletak pada 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sedangkan titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Letak koordinat titik A dapat dituliskan 2,6, sedangkan titik F
dapat dituliskan negatif 5, negatif 6. Nah, terletak pada kuadran berapakah titik A dan titik F? Kita tahu bahwa titik A memiliki koordinat X positif dan Y positif, sehingga titik A terletak pada kuadran 1. Sedangkan titik F memiliki koordinat X negatif dan Y negatif. Jadi, titik F berada pada kuadran 3. Nah, sekarang kita akan bahas pertanyaan yang kedua, yaitu terletak pada kuadran berapakah titik C dan titik D? Kita tahu bahwa titik B memiliki koordinat X positif dan Y positif, sehingga titik B berada pada kuadran 1. Sedangkan titik C memiliki koordinat X negatif dan Y positif, sehingga titik C berada pada kuadran 2. Nah, setelah kita memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita akan belajar posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Untuk memahami materinya, lihatlah contoh pada gambar bidang koordinat kartesius berikut. Nah, pernahkah kalian berkemah? Tentunya, dalam berkemah terdapat pos utama, tenda, pasar, dan lain-lain. Letak-letak dari masing-masing tempat dalam perkemahan itu dapat dilihat dari koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius selalu memiliki titik acuan yang tetap sebagai titik asal, yaitu titik 0,0. Lalu, bagaimana jika titik acuannya berpindah? Kita akan pelajari melalui contoh permasalahan berikut ini. Nah, perhatikan gambar denah tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan denah perkemahan ini, tentukanlah yang pertama, posisi objek terhadap pos utama, dan yang kedua, posisi objek terhadap tanah lapang. Sekarang, kita akan memilih salah satu objek dan menghitung letaknya dari pos utama. Kita akan memilih objek yaitu perumahan. Nah, kita tahu bahwa pos utama terletak pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi, pos utama terletak pada titik utama atau titik asal. Nah, untuk menuju ke perumahan, kita harus melangkah sebanyak 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga posisi perumahan terhadap pos utama atau posisi perumahan terhadap titik asal adalah 6,5. Kemudian, bagaimana posisi perumahan terhadap tanah lapang? Kita tahu bahwa tanah lapang terletak di sebelah kiri dari perumahan. Maka, jika kita dari tanah lapang untuk menuju ke perumahan, kita harus melangkah sebesar 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, sehingga posisi objek perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Contoh objek yang lain adalah pasar. Nah, bagaimana letak pasar terhadap pos utama? Dari pos utama menuju pasar, kita harus melangkah sebesar 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga posisi pasar dari pos utama adalah 4,3. Sedangkan posisi pasar terhadap tanah lapang, yaitu dari tanah lapang, kita harus melangkah 11 satuan ke kanan dan 1 satuan ke kiri, sehingga posisi pasar terhadap tanah lapang adalah 10,1. Posisi titik terhadap titik acuan tertentu dapat dihitung nilainya dengan menggunakan rumus XP sama dengan XL dikurangi X acuan, dan YB sama dengan YL dikurangi Y acuan. Lalu, apa maksudnya XB? XB adalah koordinat X yang baru, yaitu koordinat X yang lama dikurangi dengan koordinat X yang merupakan titik acuan, dan koordinat Y baru
dapat dihitung dengan koordinat Y lama dikurangi dengan titik koordinat Y dari acuannya. Untuk memahami rumus posisi titik terhadap titik acuan tertentu, kita akan menerapkan pada contoh soal. Nah, pertanyaannya, berdasarkan denah perkemahan ini, tentukanlah yang pertama, posisi tenda 1 terhadap kolam. Dan yang kedua, posisi pasar terhadap tenda 1. Kita akan mengerjakan pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu posisi tenda 1 terhadap kolam. Nah, untuk menentukan posisi tenda 1 terhadap titik acuan tertentu yaitu kolam, kita harus mengetahui posisi tenda 1 terhadap titik asal terlebih dahulu, yaitu posisi tenda 1 terhadap titik asal adalah pada titik 2,0. Kemudian, titik acuannya adalah kolam. Nah, kita harus tahu juga posisi kolam terhadap titik asal, yaitu koordinatnya adalah -3, -3. Sehingga kita bisa menghitung titik koordinat tenda 1 terhadap kolam menggunakan rumus XB sama dengan XL dikurangi X acuan. Maka kita masukkan XL adalah koordinat X lama dari tenda 1 yaitu 2 dan X acuan adalah koordinat dari kolam yaitu -3. Sehingga koordinat X baru dari tenda 1 adalah 2 dikurangi -3 sama dengan 5. Dan titik koordinat Y baru sama dengan titik koordinat Y lama dikurangi titik koordinat Y acuan. Koordinat Y lama pada tenda adalah 0 dan titik koordinat Y acuan yaitu kolam adalah -3, sehingga koordinat Y baru adalah 0 dikurangi -3, sehingga koordinat Y baru dari tenda 1 adalah 3. Jadi, kita bisa menyimpulkan posisi tenda 1 terhadap kolam adalah 5,3. Kemudian, soal yang kedua adalah posisi pasar terhadap tenda 1. Maka, tenda 1 adalah titik acuan untuk menentukan posisi pasar. Nah, sebelumnya kita harus mencari posisi pasar terhadap titik asal 0,0. Nah, ternyata posisi pasar terhadap titik asal 0,0 adalah pada koordinat 4,3. Kemudian, titik acuannya adalah tenda 1 yang terletak pada koordinat 2,0 terhadap titik asal. Maka, koordinat baru dari pasar terhadap tenda 1 adalah dihitung dengan rumus XB sama dengan XL dikurangi X acuan. XL adalah koordinat lama dari pasar, yaitu 4, dan X acuan adalah koordinat X dari titik acuan tenda 1, yaitu 2. Sehingga XB sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan YB sama dengan YL dikurangi Y acuan, yaitu sama dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi, posisi pasar terhadap tenda 1 adalah 2,3. Nah, hari ini kita telah selesai mempelajari bagian-bagian dari bidang koordinat kartesius, jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan posisi suatu titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Pasti kalian sudah paham kan mengenai materinya? Tetap semangat belajar ya! Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar posisi suatu garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius. Sekian materi pada hari ini.
Marilah kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat salah kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.